dan istiadat. Dia membicarakan persoalan ekologi, dia membicarakan watak-watak. Di sini ada psikologi. Dan kenapa emaknya harus mati? Ini kita bicara soal neurosis. Bagaimana mama si gadis harus bunuh diri karena ada gejala neurosis di diri dia. Karena mamanya juga mati bunuh diri. Ini gejala neurosis. Bahkan masyarakat kita pun banyak yang seperti itu kok. Terpengaruh dari masa kecilnya. Ini tantangan buat orang eksak. Jadi bicara psikologinya masuk, mau bicara ekologinya juga ada. Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya aku melihat karya ini sudah utuh. Jadi kalau nanti Bang Mura mau bikin sequel atau apa segala macam itu lain cerita. Tapi kalau ini dirombak begini-begini, dia memperkosa karyanya sendiri. Artinya memang pengarang juga nggak kuat. Ini karya sudah jadi. Apa manfaatnya? Bagiku yang menelaah ini sangat banyak manfaatnya. Kenapa? Karena kita bicara mitologi. Kalau mitologi satu buku sendiri yang dikaji oleh Roland Barthes tentang mitologi. Artinya apa? Kita kan kekurangan itu. Dalam strategi kebudayaan, mitologi tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Karena itulah mitologi yang orang-orang tua lama itu menelurkan yang namanya pengetahuan-pengetahuan baru untuk bisa survive di masa kini. Sekarang kalau kita bicara pantun lah contohnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Hanya itu yang dibahas orang. Tapi pernah nggak dibahas bagaimana orang dulu punya sumur di ladang, boleh orang datang ke ladang itu menumpang mandi. Bandingkan dengan orang sekarang. Ada sumurnya, boleh nggak kita mandi di kamar di rumahnya? Itulah filosofi itu begitu dalam gitu. Artinya kalau ada umur yang panjang boleh kita bertemu lagi. Karena sudah baik akan bertemu lagi, ada kerinduan. Nah ini kan nggak, kalau dibahas sekedar secara eksak logika saja selesai. Tapi ada penghayatan, ada tafsir-tafsir. Nah ini yang sebenarnya di dalam membahas karya Tepi Toba ini, aku sangat antusias. Kenapa antusias? Ketika ketemu Bang Muram, ini karya keren. Walaupun ada yang mencemeeh bahwasanya diterbitkan di bahasa basi kan gitu kan. Bahasa basi itu apa? Bahasa basi ya karyanya semacam sampah. Oh, tenang dulu. Di dalam budaya kita ada namanya istilah bahasa basi. Bahasa basi itu bagian dari cara ragam berbahasa kita. Kayak kita menegur orang pun ada caranya, bahasa basi juga itu. Itu bagian dari budaya kita. Nah, bagian dari budaya itulah yang kalau kita gali terus, dia akan menjadi. Makanya tidak, Bang Muram kalau dia tercabut dari akar budayanya, dia hanya menjadi karya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah mau menggali akar budayanya, itu menjadi karya-karya yang keren. Sastrawan-sastrawan besar, seperti katakanlah Rabindranath Tagore, atau yang di Rusia juga, Boris. Nah, aku pikir ketika membicarakan soal marga saja kita sudah sampai ke sana tadi kan, bagaimana marga-marga itu. Pernah nggak terbayangkan kita marga itu seperti apa sebelum dicatat kembali oleh Waldemar Hutagalung? Kan kita tidak sampai ke sana memikirkannya. Bagaimana sarkopagos yang ada di tanah Batak, bahkan tambak yang ada sekarang itu, ya, kuburan-kuburan yang ada sekarang itu tahun berapa dibangun lagi? Sebagai apa dia? Apakah ingin menyelamatkan mitos? Nah, ini pertanyaan yang mendasar buat kita sebenarnya. Sebenarnya seberapa penting mitos buat kita, bahkan menjadi sebuah karya sastra? Ini yang perlu dicermati. Artinya, kalau melihat karya Muram ini, kalau tadi bicara fakta dan fiksi, ini fiksi karena dia sudah keluar dari itu. Kalaupun Bang Muram bicara, dia hanya sekadar sebagai pengantar pesan si penulis aslinya, bukan Muram sebagai penulisnya, tapi dia bicara sebagai Muram yang mengantarkan pesan dari si penulisnya. Nah, kalau seandainya data-data itu nggak ada, terus ini kita temukan di laut, apa jadinya? Kan kita akan mencari-cari siapa yang mengantarkan pesan ini sebenarnya.
dari mana data-datanya. Ini tantangan buat kawan-kawan, apalagi kawan-kawan Batak ya. Ini tantangan sebenarnya. Makanya aku bilang kok tak ada yang heboh dengan bicara ini, apalagi disebut marga Sinaga kan gitu. Nah, jadi kupikir sekali lagi buat Petrus ya, Petrus bicara soal mitos, memang ini persoalan bukan apa, sampai akhir zaman pasti ada. Mohon maaf kalau agama, kalau kita bilang pun apa, katakanlah kalau keyakinannya ini, kadang-kadang dia bisa terjebak dengan mitos-mitos. Kita melakukan ritual-ritual pun kita tanya nanti, ini mitos atau memang betul ritual betul? Nah, ritual itu datangnya dari mana? Nanti kan lari keyakinan, ngeri juga kita kan. Tapi setidaknya karena mitos lah kita masih bisa hadir di sini. Itu salah satu yang membuat kita bisa muncul di sini. Tanpa itu ya, aku rasa kalian mungkin nggak akan berani mengaku Batak bagi orang Batak, dan aku tak akan berani mengaku orang Minang kalau aku juga nggak ngerti mitos-mitosku sedikit demi sedikit. Nah, kita sudah terbuai oleh dongeng-dongeng modern. Korea buat mitosnya sendiri, India buat mitosnya sendiri, Amerika dan negara-negara lain. Nah, Indonesia mana mitosnya? Negeri WKWK ya kan. Hal yang paling mendasar baru-baru ini adalah ketika bicara soal bahasa Melayu, muncul mitos baru. Bahwasanya bahasa Melayu itu bukan dari Riau. Sekarang lagi wacana nih perdebatan, tapi dari Barus. Nah, ini kan tantangan buat kawan-kawan yang ingin berpikir kritis lebih dalam lagi tentang bangsa ini. Karena tanpa itu kita akan tergilas. Dan catatan, imperialis masuk karena sudah menguasai mitos-mitos kita. Penjajah masuk karena mereka sudah mengetahui budaya kita, mitos-mitos kita, sehingga mereka bisa memelintirnya. Dan hari ini satu hal yang membuat kita selalu bertengkar sana sini. Kenapa? Mitos kita ada di luar, bukan di sini. Boleh kawan tanya nanti contohnya. Kalau mau bicara Batak, referensinya kemana? Carinya kemana referensinya? Jerman, Belanda, literasi kopi ada enggak? Ini kan tantangan juga buat kawan-kawan. Nah, itu sih sebenarnya kalau bicara soal mitos, sebenarnya sangat banyak yang bisa dibicarakan tentang mitos ini. Persoalannya kita mau nggak membuka ini secara lebih terbuka. Tidak ada batasan-batasan ini, bahkan sampai halal haram segala macamnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bang Jo Hendri. Nah, selanjutnya Bang Wandri. Tadi Bang Jo Hendri kan sempat, Bang Thompson juga ya, memberikan kritik otokritik kepada kita semua yang ada di sini tanpa menspesifikkan kepada siapa alamatnya. Namun pada dasarnya adalah kedua narasumber yang sebelumnya tadi telah menjelaskan bahwa sastra ini memiliki pesan-pesan yang sebenarnya tidak harus sama perspektifnya di setiap kepala, tapi melainkan ada benturan-benturan mitos atau benturan-benturan fakta yang dipertarungkan kemudian melahirkan sebuah fenomena baru di masyarakat. Nah, itu tergantung dari setiap pembaca. Nah, Bang Wandri sendiri selaku pembaca dan juga selaku narasumber kita malam hari ini tentu pasti punya jawaban yang berbeda terkait dari pertanyaan-pertanyaan para peserta tadi. Nah, silakan dijawab. Oke, terima kasih. Udah mulai malam ya, udah mulai lemah daya serap. Oke, pertama tadi untuk Bang Robi tidak ada yang perlu saya berikan tanggapan. Saya langsung aja ke Bang Petrus Sihombing. Tadi saya kalau nggak salah bagaimana membuat mitos itu penting atau tidaknya diterima gitu ya dari segi budaya kan gitu kan. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kalau saran saya jangan mitos gitu loh. Saran saya itu jangan mitos. Karena di dalam teori pengambilan kesimpulan gitu ya, saya juga tidak berani mengatakan bahwa cerita-cerita tentang Batak itu adalah mitos gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Di dalam klausul pengambilan kesimpulan dalam suatu kondisi yang tidak diketahui ada istilahnya gini,
kesimpulan diambil dari fenomena yang keluar gitu loh. Kesimpulan diambil dari fenomena yang keluar. Lalu diambil sebuah konstruksi yang lebih representatif terhadap fenomena itu gitu loh. Jadi ini membuat kita selalu selalu ingin bertanya. Terima kasih juga udah dimotivasi Bang Henry, orang-orang sains gitu ya. Ini kita sebut dalam bahasa empirik gitu loh, bahasa empirik gitu. Dalam kasus ini kesimpulan itu akan bertahan sampai ditemukan real answer, jawaban yang sesungguhnya gitu. Jadi saya setelah memahami klausul ini, saya tidak berani lagi mengatakan bahwa cerita tentang asal-usul bata, asal-usul ini, segala macam itu saya tidak mengatakannya itu mitos lagi. Ya. Oke. Nah, mitologi ya atau mitos itu semata untuk menjawab ketidaktahuan, untuk menjawab objek-objek tertentu ataupun fenomena-fenomena tertentu. Tapi saya tidak pernah pro dengan mitos. Saya tidak pernah pro dengan mitos. Saya menganggap bahwa mitos itu tidak ada baiknya untuk si objek gitu ya. Kalau misalkan ada yang menciptakan mitos untuk si objek, itu tidak pernah ada baiknya kalau menurut saya ya. Kenapa seperti itu? Untuk si mitos itu adalah sesuatu yang dibuat. Ya, berarti ada subjek. Kalau ada subjek, pasti ada objeknya. Untuk si objek itu adalah ketidaktahuan tadi. Tapi untuk si subjek, untuk pembuat mitos itu adalah strategi, gitu loh. Itu adalah strategi. Yang artinya kalau itu adalah strategi, itu by research. Gitu. Ada plan A, plan B, plan C. Saya pernah mendengarkan wawancara yang orang Korea, bukan bahasa Korea tapi resume gitu kan, dalam wawancara. Sekarang itu ada namanya Korean Wave gitu ya.